Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Arief Setiawan Skom MSc selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Maya Ardina Ningrum, NIM 2022-11053. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Integration of the SMART Framework and TOGAT ADM on Academic Information System Modeling. Latar belakang, the SMART Framework dan TOGAT Architecture Development Method atau ADM adalah dua kerangka kerja populer dalam arsitektur enterprise yang digunakan untuk memastikan struktur dan proses sistem informasi yang mendukung tujuan organisasi. The SMART Framework membantu dalam menyediakan perspektif struktur organisasi dari berbagai sudut pandang, misalnya pemilik, perancang, pembangun. Sedangkan TOGAT ADM lebih berfokus pada pengembangan dan pengelolaan siklus hidup arsitektur secara iteratif. Universitas XYZ menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola data akademik yang terus berkembang. Sistem yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk pemrosesan data secara efisien, misalnya data mahasiswa, kurikulum, jadwal, hingga laporan akademik. Oleh karena itu, universitas ini memutuskan untuk merancang ulang sistem informasi akademiknya dengan pendekatan yang lebih komprehensif menggunakan integrasi the SMART Framework dan TOGAT ADM. Selanjutnya ada langkah-langkah implementasi. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan. Tahap awal adalah memahami tujuan utama pengembangan sistem. Universitas menetapkan kebutuhan antara lain pengelolaan data mahasiswa, pendaftaran online, akses informasi bagi dosen dan mahasiswa, serta integrasi dengan sistem keuangan. Dengan SMART Framework, perspektif dari pemangku kepentingan diidentifikasi, yaitu administrasi, akademik, IT, dan manajemen. Yang kedua ada pendefinisian model sistem. Menggunakan SMART Framework, setiap pemangku kepentingan mendefinisikan kebutuhan bisnis mereka. Yang pertama, dari sudut pandang atau owner, mendefinisikan visi dan misi, tujuan pendidikan, serta proses utama. Yang kedua, dari sudut pandang perancang atau desainer, yaitu memetakan proses utama dan alur mendata. Selanjutnya yang ketiga ada dari sudut pandang teknisi atau builder, yaitu menganalisis persyaratan teknologi yang dibutuhkan. Yang ketiga ada pengembangan arsitektur data dan aplikasi. Pada tahap ini, arsitektur data dan aplikasi dikembangkan. The SMART Framework membantu dalam merinci elemen data yang diperlukan seperti data mahasiswa, kursus, dosen, dan lain-lain, serta pemetaan proses aplikasi. TOGAT ADM memastikan data dan aplikasi terintegrasi melalui siklus iteratif sehingga memenuhi kebutuhan dari berbagai lapisan. Yang keempat ada pembuatan teknologi, rancangan teknologi. Rancangan arsitektur teknologi dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan perangkat keras, jaringan, dan keamanan. TOGAT ADM membantu dalam merancang penerapan teknologi untuk jangka panjang, sementara the SMART Framework membantu dalam mengonfirmasi bahwa setiap lapisan atau dari arsitektur jaringan hingga perangkat keras, sehingga dengan tujuan bisnis universitas. Yang kelima ada implementasi sistem. Dengan paduan TOGAT ADM, universitas memulai proses implementasi dan migrasi dari sistem lama ke sistem baru. Pada tahap ini, pendekatan iteratif dari TOGAT
membantu dalam pengujian dan penyesuaian sistem secara berkala, memastikan setiap elemen dari Zasman Framework sudah lengkap. Selanjutnya yang keenam ada pengelolaan siklus hidup. Setelah sistem diimplementasikan, fase ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perubahan atau penyesuaian selanjutnya sesuai dengan visi dan kebutuhan bisnis universitas. Zasman Framework bertujuan sebagai acuan dalam mengevaluasi elemen-elemen arsitektur yang mungkin terpengaruh dengan adanya perubahan. Selanjutnya yang ketujuh ada evaluasi dan monitoring. Pada tahap ini, universitas melakukan evaluasi kinerja sistem dan memperbaiki area yang perlu disempurnakan. TOGAF ADM memandu proses ini secara iteratif, sementara Zasman Framework digunakan untuk memeriksa apakah semua elemen tetap terjaga dan sinkron di setiap lapisan arsitektur. Selanjutnya ada kesimpulan. Melalui pendekatan ini, Universitas XYZ berhasil menciptakan sistem informasi akademik yang lebih struktur dan responsif terhadap kebutuhan penggunanya. Integrasi antara Zasman Framework dan TOGAF ADM memberikan paduan yang jelas dalam membangun sistem yang tidak hanya efisien, tetapi juga fleksibel terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan akademik. Selanjutnya ada Stability to Financial Report for Measures Utilizing Accounting Information System. Latar belakang, UMKM Toko Maju Bersama adalah usaha retail kecil yang menjual kebutuhan rumah tangga di daerah pedesaan. Seperti banyak UMKM lainnya, Toko Maju Bersama mengalami kendala dalam pengelolaan pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan yang akurat. Sebelumnya, laporan keuangan mereka dicatat secara manual yang seringkali menyebabkan ketidakakuratan dan kesulitan dalam mengetahui laba rugi serta arus kas bisnis secara tidak tepat waktu. Hal ini membuat pengambilan keputusan terutama terkait pembelian stok dan pengelolaan keuangan menjadi tidak efektif. Selanjutnya ada tujuan implementasi. Yang pertama ada mengotomatiskan proses pencatatan penjualan, pembelian, dan pengeluaran. Yang kedua yaitu mempermudah pembuatan laporan keuangan, termasuk laporan laba rugi dan arus kas. Selanjutnya yang ketiga, untuk mendapatkan data keuangan yang real time untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada proses implementasi. Yang pertama yaitu pemilihan sistem. Setelah melakukan survei, pemilik memilih aplikasi akuntansi berbasis cloud yang terjangkau dan mudah digunakan tanpa memerlukan pelatihan teknis yang rumit. Yang kedua, pelatihan dan pendampingan. Pemilik usaha dan 2 karyawan toko mengikuti pelatihan singkat untuk memahami cara mengoperasikan aplikasi, terutama untuk pencatatan penjualan, pembelian, dan membuat laporan keuangan. Yang ketiga, tahap penggunaan awal. Pada bulan pertama, semua transaksi mulai dicatat secara langsung dalam sistem. Pencatatan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini menjadi lebih sederhana, hanya perlu memasukkan dan data penjualan harian dan biaya operasional. Selanjutnya ada hasil implementasi. Yang pertama, peningkatan akurasi. Aplikasi sistem informasi akuntansi
menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dibandingkan pencatatan manual sebelumnya. Data penjualan dan pengeluaran harian yang otomatis tercatat mengurangi kesalahan pencatatan dan perhitungan. Yang kedua, efisiensi waktu. Dengan sistem informasi akuntansi, pemilik tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk menghitung laba atau mencatat transaksi secara manual. Pembuatan laporan bulanan yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari dapat dihasilkan dengan hitungan menit. Yang ketiga, keputusan pembelian yang lebih baik. Dengan adanya laporan keuangan real time, pemilik bisa melihat kapan stok barang perlu ditambah tanpa khawatir kekurangan dana. Hal ini membantu toko mengelola stok dengan lebih efisien, sehingga meningkatkan probabilitas. Yang keempat, meningkatkan kredibilitas untuk mendapatkan modal. Laporan keuangan yang struktur dan terperinci juga membantu pemilik usaha ketika mengajukan pinjaman ke bank untuk memperluas bisnisnya. Bank melihat laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti kemampuan keuangan yang baik. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi. Yang pertama, adaptasi teknologi. Pada awalnya, pemilik dan karyawan kesulitan untuk beradaptasi dengan penggunaan aplikasi. Namun dengan waktu dan pendampingan, mereka akhirnya bisa menguasainya. Yang kedua yaitu biaya berlangganan aplikasi. Walau terjangkau, biaya berlangganan aplikasi masih menjadi pertimbangan, terutama untuk UMKM dengan modal terbatas. Namun pemilik toko menganggapnya sebagai investasi karena manfaat jangka panjangnya. Kesimpulan, studi kasus ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi membantu toko maju bersama untuk meningkatkan kemampuan pelaporan keuangan dan pengelolaan bisnis secara keseluruhan. Implementasi sistem informasi akuntansi membuat pencatatan lebih akurat, efisien, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Keberhasilan implementasi ini juga meningkatkan peluang usaha dalam mendapatkan pendanaan dan memperluas pasar, yang merupakan langkah penting dalam pertumbuhan UMKM. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat tutur kata yang salah atau tidak mengenakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.